Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Gitu ya. Sudah benar belum? Shalom. Gak ada banan susah. Biasanya bukan saya cuma assalamualaikum doang. Karena saya pakai peci gitu. Ketemu lagi di Ruang Saung. Hari ini kita mau ini apa namanya prahmen berikutnya ya, bukan supaya kalau Anda nonton di satu episode ya aman aja gitu. Tapi klik subscribe-nya harus semuanya tentu saja. Dan notifikasinya. Kita ketemu lagi dengan Pok Nur, Ibu Nur Hasanah, psikolog ya, psikolog pendidik. Jadi audien boleh nanya nanti. Pertanyaannya akan ditayangkan di sini. Oh enggak ya, langsung aja. Yang editnya males soalnya. Langsung aja nanti saya suarakan biar masuk. Kalau nanya aja mumpung ada psikolognya. Ya kita ngelanjutin ngomongin perundungan. Kita udah ngomongin di level definisi apa yang harus kita perhatikan, ya kan? Supaya juga orang tidak terlalu sensitif apa-apa perundungan gitu ya, Pak Nur ya. Tapi juga tidak terlalu sembarangan gitu. Kita wilayah yang kita obrolin kan wilayah psikologinya ya gitu, bukan ya meskipun juga akan pada akhirnya akan bersentuhan dengan isu-isu etika dan seterusnya gitu ya, komunikasi dan lain sebagainya. Itu kebetulan saya dosen komunikasi aja, bukan komunikasi visual biasanya. Padahal bukan itu keahliannya. Keahliannya ya cuma nanya aja. Nah, sejauh yang sering datang atau bukan sering datang, sering ditangani kalau kita ngomongin level yang tertinggi atau level yang paling serius atau level yang paling rendah, yang menengah gitu, kira-kira apa yang bisa Pak Nur ceritakan? Ya, baik. Kalau yang paling tinggi itu jadi gini, bullying itu kan kalau ada pembiaran maka dia akan sampai kepada kriminal ya. Jadi saya mendampingi itu mulai dari anak SD yang cuma diejek-ejek aja, bahkan anak TK ya gitu ya. Anak TK yang cuma diledek-ledek tentang bapaknya, nama bapak begitu. Sampai dengan pada tahap kriminal ya, karena itu usianya sudah usia remaja. Kriminal dalam artian tawuran gitu. Fisik yang mulai dari tangannya terus sampai pada ke begitu ya. Itu saya sudah tangani. Jadi yang paling rendah aja di tingkat SD ya, itu diledek sampai pada akhirnya anaknya nggak mau masuk sekolah. Itu karena ada kan di sini di Tangerang. Ada. Tangerang. Iya, orang Tangerang di sekolah ya, begitu. Nah, cuma diledek temannya. Kalau boleh tahu kayak apa sih? Maksud itu saya dia. apa yang diledeknya itu apanya? Sebetulnya sepele, tapi kita melihat dari perspektif anak-anak ya, bahwa itu sakit buat saya gitu. Kayak misalnya kamu tuh rambutnya keriting, kamu hitam, kamu jelek, itu gitu. Dan pada akhirnya anaknya tiba-tiba nggak masuk sekolah. Nah, ketika ibunya tanya, ternyata sama teman-temannya dikata-katain. Nah, cuma yang lebih bukan bahaya ya, artinya akhirnya tidak kondusif. Kenapa? Karena orang tua nanti ada intervensi juga ke anak si pembuli, yang pada akhirnya tambah memperkuat si anak nggak mau sekolah karena malu ibunya ikut campur dan lain sebagainya. Itu sih dari hal yang ringan sebetulnya. Memang kita sebagai orang dewasa cuma digituin aja kok, ngambek gitu kan ya. Tapi memang nggak itu nggak boleh dibiarkan karena ya tadi konsep diri, penerimaan diri. Akhirnya dia punya konsep diri negatif itu karena pengaruh dari lingkungan. Apa itu teman-teman? Gitu. Kalau yang paling serius atau menyita teman-teman di psikologi itu apa ya, di tim psikolog? Yang serius sebetulnya gini, nanti akan jadi serius itu ketika itu berulang di setiap tahapan perkembangan atau di jenjang sekolah ya. TK dia dibully nih, kemudian nanti di SD itu
Orang yang TK-nya pernah dibully, maka di usia SD itu dia juga akan, karena kan tadi ya sudah punya konsep diri negatif ya, akhirnya murung. Nah, si pembuli itu akan sinyalnya itu dia akan gampang banget nangkep sinyal gitu. Individu yang gampang dibully. Jadi nanti berulang tuh, SD juga kena bully juga gitu. SMP juga. Jadi kan ada luka ya. Ada luka batin yang belum pulih, akhirnya ya itu dia jadi orang yang gampang untuk dibully. Bahkan ada yang sampai ini dari klien yang sudah datang ke saya ya, dia jadi penyuka sesama jenis cuma karena gara-gara dibully. Simpel sebetulnya kan, ringan banget. Iya. Bisa sampai ke situ ya? Iya. Karena bullyingnya bukan cuma di sekolah, juga di rumah. Jadi bullying itu bukan cuma. Ada yang spesifik nggak sih? Misalnya dalam kasus itu orang yang berubah jadi penyuka sesama jenis itu, secara verbal apa yang dikeluarkan oleh para pembuli? Banci lo. Bahaya ya itu di sekolah ya, di sekolah. Nah, kalau di rumah, lu tuh kan laki-laki ya, gitu. Kalau pulang sekolah tuh kayak orang-orang gitu main, ini malah ke kamar. Nah, itu sekali, 2 kali, 3 kali, terus dia dapat dari rumahnya, dari rumah dapat, dari sekolah juga dapat, dikuatkan. Banci lo. Belum temen ininya ya. Iya, betul. Itu waktu itu SD dia dapat bullying itu. Kemudian SMP berulang, SMA baru, oh iya ya, gue cewek nih kayaknya, gitu. Jadi gue bencong nih. Seiring waktu dia mengidentifikasi diri seperti yang secara verbal diucapkan orang-orang. Iya, betul. Nah, pada saat dia kuliah, dia mencoba itu. Tapi dia berhasil menikah dengan perempuan. Pada saat dia sudah menikah, dia punya. Maksudnya pada saat kuliah dia mencoba untuk berpacaran dengan laki-laki. Terus? Tapi karena keluarga mengharuskan, dan keluarga pun belum tahu, akhirnya menikah dengan perempuan kan. Tapi pada saat dia sudah berumah tangga dan punya anak, dia selingkuh sama laki-laki. Nah, dari situlah saya tahu bahwa dahsyatnya bullying sehingga menjadikan seseorang punya konsep diri negatif yang terus-menerus. Pak Nur ketemunya di usia dewasa dengan. Usia dewasa. Jadi itu dia ngeriwain perjalanannya. Iya, betul. Kenapa saya jadi seperti ini? Begitu. Kemudian ada juga. Tapi bisa pulih. Setiap permasalahan kan gitu. Setiap penyakit ada obatnya. Tadi kan berarti kan masuknya ke penyakit perilaku ya, gangguan perilaku kan, pasti bisa pulih. Apa syaratnya? Ya, yang si orang punya gangguan ini mau untuk pulih dan dia tahu bahwa ini adalah gangguan. Gitu. Ini kalau kita orang tua atau pendidik, cara mudah untuk mengidentifikasi anak atau seseorang, kayaknya ada problem nih. Iya. Gimana tuh Pak? Jadi begini, kalau di psikologi itu ada yang namanya satu bahasan, PFA, Psychological First Aid, atau bantuan psikologi awal. Nah, itu ada 6 tahap. Yang pertamanya adalah melihat, maksudnya adalah mengobservasi. Kan pendidikan seperti itu, harus paham tentang karakter siswa. Jadi pendidik itu harus melihat nih, kalau anak bisa satu ini, persatu kan. Itu. Terus? Anak ini biasanya ceria, terus kenapa nih tiba-tiba jadi murung? Nah, sehari, 2 hari dan seterusnya. Atau kebalikan, biasanya anak ini kalem, ini kenapa kok kayaknya nggak stabil emosinya, gampang marah, meledak-ledak kayak gitu. Atau anak ini biasanya sopan, tapi kenapa nih kok agak genit-genit gitu loh. Itu juga bisa membantu guru untuk mendeteksi itu. Nah, setelah guru lihat itu kan, baru dia diajak ngobrol, didengarkan. Oh ya, ternyata. Jadi setiap perubahan yang tidak biasa harus dicurigai ya. Iya, betul. Pendidik, orang tua memang harus melek terus berarti ya. Iya. Betul. Itu yang biasanya emang diabaikan karena rutinitas, kemudian gaji telat gitu ya. Jadi kita nggak terlalu memperhatikan itu ya. Iya, gitu. Terus berikutnya identifikasi itu.
mengidentifikasi Oke ya, melihat ya, gejala. melihat, kemudian kita ajak ngobrol, Oke. gitu. Makanya juga kan biasanya kan itu tugas guru BK ya. Ya. Tapi sih sebetulnya bukan cuma guru BK yang harus aware terhadap itu ya, tapi juga semua guru kan harus punya keterampilan itu. PFA ini sebetulnya hal yang bahasan lama, tapi masih belum banyak orang yang tahu tentang itu sih. Tapi saya juga sudah keliling untuk memberikan apa itu PFA ke guru-guru SMA, tapi kan cuma level Tangerang, kabupaten, kota itu aja ya. Jadi setelah tadi ya melihat, terus kita ajak dia ngobrol, kita dengarkan begitu. Nah, mendengarkannya itu harus mendengarkan aktif ya. Artinya kita hanya mendengarkan, tidak mengkritik, tidak menyela-nyela. Kamu sih, oh kamu begitu. Nah, itu kan tidak seperti itu, tapi mendengarkan. Gitu. Setelah mendengarkan, orang kan ngerasa nyaman kalau didengerin. Ya, betul. Ya kan, betul. siapapun itu ya, apalagi anak-anak. Siapa tahu dia dapat bully di rumah gitu. Karena memang orang tua juga punya potensi untuk jadi pembuli. Orang tua punya potensi untuk menjadi pembuli. Iya. Itu juga ada dasarnya itu kalau kita tarik ke belakang. Biasanya orang tua yang masih punya luka batin masa lalu sehingga masuk ke alam bawah sadar, sehingga ketika dia berperilaku tidak dia sadari karena kan otomatis. Itulah itu bahasan yang panjang kalau kita bicara tentang trauma atau PTSD ya. Oke, setelah itu didengarkan, dia merasa nyaman tuh yang ketiga. Ketika merasa nyaman, maka kita harus mengupayakan untuk mengkoneksikan kebutuhan dia apa sih nih gitu. Kalau misalnya keluhannya adalah saya sering dibully sama temen gitu, siapa namanya si ini, berarti kan sekarang apa yang kamu mau. Jadi kita ajak anak untuk berpikir. Nah, problem solvingnya itu bukan dari kita hanya fasilitator. Tapi anak yang biarkan dia mengungkapkan gitu. Aku pengen sih Bu, gimana ya caranya supaya dia nggak ngatain saya pesek lagi misalnya gitu kan. Gitu. Oke, kamu maunya seperti itu. Kalau ibu pertemukan kamu dengan dia, kamu mau gitu. Jadi kita seperti itu. Gitu. Jadi problem solving itu kita harapkan datang dari anak. Itu kan yang memang nggak ada mata pelajarannya kan. Tapi dalam keseharian guru bisa jadi fasilitator untuk itu. Mungkin gitu. Relatif mudah meskipun tidak mudah juga ya untuk mengatasi kasus seperti itu kalau perundungnya satu orang ya. Kalau misalnya lingkungan kan susah, gimana dong? Artinya banyak nih teman-temannya atau orangnya. Bisa kita pakai strategi misalnya apa ya, konseling kelompok. Gitu, konseling kelompok. Sama guru itu cuma jadi fasilitator. Nanti masing-masing misalnya ada 10 orang nih pembulinya nih, yang dibulinya 1 orang misalnya gitu kan. Kita minta pendapatnya, terus menurut kalian apa solusinya? Kamu apa gitu. Memang itu makan waktu. Betul. Makan waktu, tapi memang harus seperti itu. Karena kan seseorang punya seseorang punya perilaku seperti itu kan proses waktu. Ya itu makan waktu, makan biaya. Yang biayain Pok Nur Hasanah siapa? Saya. Allah. Iya. Iya. Artinya tadi ya, yang di sekolah itu ya guru harus seperti itu. Saya jadi kebayang banyak banget yang harus disentuh awareness-nya, atau kita harus menumbuhkan kesadaran terhadap itu, jadi banyak banget ya. Ke masyarakatnya, jadi approaching-nya atau pendekatannya harus ke pemerintah setempat. Tapi kan sebetulnya keluarga, sekolah gitu ya. Undang-undang atau masyarakat itu kan sudah bicara tentang sekolah ramah anak. Sebenarnya ada programnya. Itu sudah ada, tapi kalau menurut saya sumber daya manusianya yang pemerintah belum sampai pada level itu menyentuhnya. Sehingga kayak misalnya apapun kurikulumnya, kan yang penting kan gurunya yang harus di-upgrade. Iya. Gitu, apapun undang-undangnya, apapun nama pelabelannya, sekolah ramah anak lah atau apapun, tapi kalau SDM yang nggak di-upgrade, bagaimana pentingnya kesehatan mental, yang nggak jalan juga, masih sama, cuma judulnya aja yang berubah, tapi isinya sama. Menarik gitu. Ya, topik ini semakin mengerucut ke isu-isu
yang terkait dengan pemerintah. Katanya mau nanya, nggak jadi ya? Sebenarnya sefrontal apapun tetap dijawab. Oh iya, siap. Iya. Kan masih ada episode nanti nih. Oh iya, iya. Cuman jawabannya belum tentu memuaskan. Bisa diedit juga kan? Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan Ruang Saung, obrolan dengan psikolog dan pendidik, seru juga. Kita akan, mudah-mudahan kita akan ketemu di Prahmen yang lain ya, di isu yang sama. Kayaknya masih belum selesai, bisa 3 semester sih sebenarnya ini. Kalau di kuliah gawat ya. Terima kasih banyak. Iya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.